Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 22 September 2024. Ya, saya mendalam firman Tuhan, Sakaria 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Mintalah hujan pada Tuhan pada air musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan, deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Ayat yang ke-12, Aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini, Minggu tanggal 22 September 2024, mengingatkan kita semua, ya. Jadi saya ingin menyapa Bapak Ibu saudara-saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, khususnya Bapak Ibu saudara-saudara yang bekerja gereja pada hari ini di tempat masing-masing, ya. Kita kembali lagi kepada firman Tuhan Sakaria 10 ayat yang pertama, mintalah hujan pada Tuhan, ya. Jadi mintalah hujan pada Tuhan, ya. Minta apa saja, ya. Jadi kalau kita hidup di dalam firman, kita minta apa saja, Tuhan pasti memberi yang terbaik, ya, kepada setiap orang, ya. Jadi ini mintanya hujan, ya, supaya Tuhan kasih hujan, ya, untuk setiap orang yang memerlukannya, ya. Kalau petani menanam padi, ya, senang orangnya, ya, karena datang hujan, ya, padi tumbuh hijau, ya. Itu contoh Bapak Saudara, ya. Jadi minta sesuai permintaan, ya. Tuhan pasti kasih, ya. Tuhanlah yang membuat awan-awan. Jadi Tuhan itu yang membuat awan-awan, ya. Pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Jadi Tuhan membuat hujan, membuat awan-awan, ya. Kalau tidak ada hujan, ya kering dunia ini, ya. Ya, jadi justru ada hujan baru ada air, ada sumur, ya, ada sungai, ya. Jadi Tuhan itu membuat semuanya, awan, ya. Dari awan dulu baru hujan, ya, petir. Itu Tuhan yang membuat semua itu, Bapak Saudara, ya, tanpa disadari, ya. Makanya bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, ya. Jangan main-main, Bapak Saudara, ya. Hari ini kita bergereja bersyukur, ya, di hari Minggu tanggal 22 September 2004, kita bersukacita, ya, bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Bapa kita di surga, ya, karena kita diberi pekerjaan, berkat, ya, kesehatan, ya, nafas, ya. Jadi Tuhan itu pencipta, Tuhan Yesus, ya. Dia maha tahu, ya, isi hati manusia dia udah baca semua, ya, jelek buruk dia udah tahu semua itu, ya. Mau lari kemanapun dia tahu dia, ya, mau sembunyi di lubang manapun, ya. Kita tidak bisa lari dari kenyataan, ya. Ada waktu mati, ada waktu lahir dan ada waktu mati. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, ya. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Beritakan Injil, firman Tuhan. Jangan cerita kebanyakan dunia, ya. Kebanyakan dunia lagi menipu lagi, tidak jelas orangnya, ya. Tipu sana tipu sini, ya. Buat apa Bapak Saudara? Ya, kita cerita kerjaan Tuhan, kerjaan Allah, itu yang penting, ya. Kemudian kita baca di Sakaria 10 ayat yang kelima, maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, ya. Jadi kita seperti pahlawan, anak Allah, ya. Musuh-musuh sudah dikalahkan oleh Tuhan, ya. Mereka tidak berdaya lagi, ya, sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota, ya. Jadi kita adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Beritakan Injil, ya. Kerjaan Allah semakin dekat, ya. Berdoa, hidup sudah jadi berkat,
Ya. Jangan kita cari masalah lagi. Ya Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Seakan-akan itu lumpur jalan, mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka. Jadi Tuhan menyertai kita. Ya. Dimanapun kita berada. Ya. Lebih bagus Tuhan menyertai kita daripada manusia menyertai kita. Ya. Tidak ada gunanya Bapak Saudara. Ya. Jadi hidup harus dibawa kuasa Roh Kudus. Dia menuntun kita ke arah mana, ya, channel mana, ya. Ini kita harus bersyukur. Ya. Kuasa firman, kuasa Roh Kudus, ya. Kuasa doa, itu tiga-tiganya harus berjalan Bapak Saudara. Kasih, 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, iman, pengharapan dan yang paling besar ialah kasih. Itu harus jalan Bapak Saudara. Ya. Dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Jadi Tuhan membuat malu orang-orang yang jongkok, yang sombong, itu malu semua itu. Ya, karena mereka tidak punya harga diri lagi. Ya, tidak ada takut Tuhan. Ya. Jadi malu mereka semua itu. Ya, dibinasakan. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir, Zakaria 10 ayat yang ke-12, aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita harus bermegah di dalam nama Tuhan. Ya, aku akan menguatkan mereka. Tuhan menguatkan kita. Ya, ada 6 hari bekerja, Senin sampai Sabtu. Hari ini, hari Minggu tanggal 22 September 2004, kita bergereja. Kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Ya, Matius 4 ayat 4. Ya. Waktu iblis mencubai Tuhan Yesus di padang gurun, robalah batu itu menjadi roti. Jawab Tuhan apa? Manusia hidup bukan dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah itu. Jadi firman Tuhan ini adalah segala-galanya, isi dunia. Ya. Tanpa firman kita binasa semua. Ya. Tidak ada gunanya, mati sia-sia. Ya Bapak Saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan, bermegah di dalam nama Tuhan. Ya, hidup diberkati. Ya. Kalau sudah dapat berkat, jangan lupa Tuhan. Nanti Tuhan cabut berkat, dia kasih ke orang lain. Akhirnya orang yang pertama jadi kutu, orang yang kedua jadi berkat. Itu suka-sukanya Tuhan. Ya. Ini rahasianya Bapak Saudara. Ya. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan. Zakaria 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Mintalah hujan pada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.